Swastiastu, Om Awigamastu, Nama Sidang. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Pak Kade akan menjelaskan materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti dengan materi pokok Tri Pramana pertemuan yang pertama. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Pak Kade akan menjelaskan KD 3.2 di mana berbunyi memahami ajaran Tri Pramana sebagai kekuatan manusia. Ini adalah kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pengertian Tri Pramana, kemudian menyebutkan bagian-bagian Tri Pramana. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di pertemuan yang pertama. Baiklah, Pak Kade lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, di minggu lalu Pak Kade sudah menjelaskan tentang materi ciptaan Tuhan ya, yang akan ada kaitannya tentang materi untuk hari ini. Nah, anak-anak coba perhatikan Sang Hyang Widi ya. Sang Hyang Widi menciptakan makhluk hidup dan makhluk mati anak-anak di dunia ini. Nah, Tuhan itu menciptakan ada dua makhluk. Yang pertama makhluk hidup dan makhluk mati ya. Makhluk mati ya disebut juga dengan benda mati. Jika makhluk hidup mempunyai kekuatan hidup, maka benda mati tidak memiliki kekuatan hidup. Nah, anak-anak, Pak Kade ulang. Tuhan itu atau Ide Sang Hyang Widi menciptakan benda mati dan benda hidup ya, atau makhluk hidup. Benda mati di minggu lalu sudah Pak Kade jelaskan. Contohnya meja, batu, ya, pulpen dan lain sebagainya. Kemudian yang golongan makhluk hidup, contohnya manusia, golongan hewan dan golongan tumbuhan. Ketiga makhluk hidup ini ya memiliki kekuatan hidup. Ada garis bawah ini lingkari, memiliki kekuatan hidup ini ya. Makhluk hidup itu memiliki kekuatan hidup. Nah, apa ya kekuatan makhluk hidup itu? Nah, apa kekuatan makhluk hidup itu? Nah, seperti itu. Nah, ketiga kekuatan makhluk hidup itu disebut dengan Tri Pramana. Tri Pramana ini pengertiannya berasal dari dua kata Tri dan Pramana. Tri artinya tiga, Pramana artinya kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, inilah yang dimiliki oleh makhluk hidup itu yang tadi Pak Kade jelaskan ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembagian Tri Pramana. Pembagian Tri Pramana. Pembagian Tri Pramana terdiri dari kata Bayu, Sabda, Idap. BSI ya. BSI. Bayu, Sabda, Idap. Bayu artinya bergerak. Nah, Sabda artinya bersuara. Idap artinya berpikir. Nah, ini berpikir. Idap. Bayu, Sabda, Idap. Kalau Bayu itu bergerak,
sabda itu bersuara, sedangkan idap itu artinya berpikir. Nah, tadi sudah Pak Kadek jelaskan pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada golongan tumbuhan, ada golongan hewan, ada yang disebut dengan manusia. Kalau tumbuhan, anak-anak, ini tumbuhan disebut ekepramana, anak-anak. Ya, kalau hewan disebut dwipramana. Sedangkan kalau manusia disebut tripramana. Ya, inilah disebut dengan tripramana. Ekepramana, dwipramana, tripramana. Eke ini artinya 1, dwi ini artinya 2, tri ini artinya 3. 1 pramana, 2 pramana, 3 pramana. Dan anak sampai di sana dulu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tumbuhan hanya memiliki ekepramana, yaitu bergerak. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak melihat tumbuhan bergerak? Golongan tumbuhan itu seperti pohon kelapa, pohon mangga, tanaman hias, golongan golongan rumput. Pokoknya golongan itu disebut dengan golongan tumbuhan. Ya, anak-anak. Nah, tumbuhan hanya memiliki ekepramana, yaitu hanya bergerak. Ya, selain bergerak, tumbuhan itu bisa tumbuh ya agak lebih tinggi, kemudian berkembang. Nah, inilah yang disebut dengan ekepramana. Ekepramana itu artinya bergerak. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ya di layar, melihat bergerak ya, berarti tumbuhan itu bisa bergerak. Nah, ini adalah golongan hewan. Hewan hanya memiliki dwipramana, yaitu sabda dan bayu. Ya, sabda dan bayu. Nah, sabda artinya suara, berarti hewan ini memiliki suara. Ya, nah coba anak-anak tahu ini gambar apa? Gambar anjing. Bunyinya pasti anak-anak tahu. Kemudian ini adalah gambar kuda, dan pastinya anak-anak juga tahu bagaimana suara kuda. Kemudian ini kucing ya, kucing mungkin lagi tertawa ini mungkin, dan pastinya anak-anak sudah tahu bunyi kucing itu seperti meong 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 ya, seperti gitu ya. Artinya inilah yang disebut sabda, artinya suara. Kemudian apakah tumbuhan bisa bersuara? Tidak ya, tidak. Kenapa? Karena tumbuhan ini hanya memiliki ekepramana, yaitu bergerak ya. Nah, kalau ini dia memiliki suara, dia memiliki bayu. Bayu ini sama dengan bergerak, ini bergerak, kakinya lari ya, lari ini. Kalau hewan ini lari, bergerak. Tapi kalau tumbuhan, pernahkah anak-anak melihat tumbuhan ini berlari ke sini, berlari ke sana, berlari ke bawah? Ya, tidak pernah, karena dia tumbuhan itu hanya bergerak di sana saja, seperti itu. Nah, ini sudah, kita lanjutkan ini. Kemudian manusia memiliki tripramana ya, tripramana. Nah, manusia itu memiliki tripramana. Yang disebut dengan tripramana: bayu, sabda, dan idap. Bayu ya,
manusia itu bisa bergerak sama seperti tumbuhan, sama seperti hewan. Ya. Kemudian sabda. Ya, manusia itu bisa ngomong, bisa berkata sama seperti Pak Kades sekarang mengajarkan anak-anak. Kemudian idep. Ya, idep. Idep artinya manusia itu bisa berpikir, anak-anak. Nah, berpikir inilah yang yang menentukan kalau manusia itu lebih baik dari makhluk hidup lainnya, anak-anak, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk masalah idap ini ya, untuk masalah idap ini nanti akan Pak Kadek jelaskan di pertemuan kedua. Mana bunyi pertemuan kedua itu adalah menjelaskan manusia sebagai ciptaan Sang Hyang Widi yang paling tinggi derajatnya. Itu adalah yang akan kita bahas untuk pertemuan kedua. Nah, baiklah anak-anak, hanya sampai di sini dulu penjelasan materi Tripermana yang pertama dari Pak Kadek. Apabila ada kesalahan dari proses penyampaian materi, Pak Kadek mohon maaf ya. Pak Kadek akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.